Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan bercerita tentang hikayah salah satu mukjizat Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu menyembuhkan tangan perempuan yang gosong, yang lumpuh dengan tongkatnya. Hikayat ini saya ambil dari kitab Duratun Nasihin karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir, halaman 24. Kalau santri mau baca silahkan nanti lihat di kitabnya. Baik sahabat muslim, kita baca kitabnya dulu, nanti kita berhidak. Saya akan berhikayat, bercerita. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata siapa Aisyah radhiyallahu taala anha, inna imra'atan atas ila Nabi alaihi wasallam wa qad yabisat yaduhal yumna. Sungguh telah datang seorang perempuan kepada Nabi alaihi wasallam dan tangannya itu gosong, kemper, lumpuh. Faqalat ya Nabi Allah ud'ullaha hatta yuslih yadi. Terus perempuan itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ud'ullaha hatta yuslih yadi. Kata perempuan itu, wahai Nabi Allah, coba berdoa kepada Allah sehingga sembuh tanganku. Kata perempuan itu. Faqala laha, lalu berkata kepada perempuan itu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maladhi aibasa yadaki. Kata Nabi, apa yang menyebabkan tanganmu jadi gosong, jadi lumpuh? Qalas ra'aitu fil manami qad qamatil qiyamati wajahimu su'irat wa janatu uzlifat. Kata perempuan itu berkata, saya melihat dalam mimpi qad qamatil qiyamatu, telah terjadi, benar-benar telah terjadi kiamat. Wajahimu su'irat, dan neraka jahanam telah menyala. Wajanatul uzlifat, dan surga telah terbentang. Para'aitu pinari jahannama walidati fi yadiha qit'atu minas sahmi wa fil ukhra hirqatun saghiratun tataki bihima nar. Dan saya melihat di dalam neraka jahanam ada ibu saya. Dan di tangan ibu saya itu memegang sekerat gaji dan secuil kain. Sekerat gaji dan secuil kain, tataki bihimanari. Dengan sekerat gaji dan secuil kain itu menjaga dari sengatan api neraka pada ibu saya, katanya. Fakultu malaki arati bihadal wadi. Terus saya bilang kepada ibu, malaki araki bihadal wadi, kenapa saya lihat ibu di tempat jurang neraka jahanam? Wa kunti muti'an li rabbiki wa radiyan anki jawajuki. Kata perempuan itu, saya tahu ibu itu ahli taat kepada Tuhan ibu, dan ayah sebagai suami ibu ridho kepada ibu. Qalat, lalu berkata ibunya, ya ibnati kuntu fid dunya bahilatan wa hadzal mawadi'u lil buhala'i. Kata ibunya, hei putriku, ibu dulu di dunia bahil, tidak pelit, dan ini tempat orang-orang yang bahil, yang pelit. Qultu laha wa ma hadhihi sahmatu wa hirqatu fi yadiki. Terus perempuan itu berkata kepada ibunya, apa itu sekerat gaji dan secuil kain yang ada di tangan ibu? Qalat huma alatani tasaddaqtu bihima fid dunya wa tasaddaqtu fi jami' umuri ila bihima. Kata ibunya, ini dua barang alat yang pernah ibu sodakohkan waktu hidup di alam dunia. Ibu tidak pernah sedekah selain dengan dua barang ini. Wa qultu aina abi. Terus perempuan berkata, saya berkata, di mana ayah? Kata ibunya, qalas huwa sahiyun
wa huwa fi mawadil ahya'i. Kata ibunda, ayahmu orang dermawan waktu di dunia. Dia berada di tempat orang-orang yang dermawan. Summa jitu ila jannati, terus saya pergi ke surga. Wa idan walidi qaimun ala hadika yaskin nasa ya Rasulullah. Tiba-tiba saya melihat ayah saya sedang berdiri di telaganya engkau dan sambil mengasih minum kepada orang-orang ya Rasulullah. Fakultu, terus saya bilang, ya abi, inna walidati kanas imra'ataka muti'ati rabbiha wa anta radin anha. Hai ayah, ibu itu kan bukti istri ayah. Ibu itu bukti, saya tahu ibu itu ahli taat kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau ayah ridho kepada ibu. Wahya fi nari jahannama tukhraku. Sedangkan ibu ada di dalam neraka jahanam sedang diduruk ayah. Terus wa anta taskin nasa min hadin nabi alaihi wasallam. Sedangkan ayah enak-enak saja ngasih minum kepada orang-orang dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Fa'atiha surbatan min hadi. Coba kasih ibu minum dari telaga itu. Faqala ya ibnati haramallahu ala buhula'i wal mudnibina hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya, wahai putriku, Allah telah mengharamkan kepada orang yang pelit dan berbuat dosa telaganya, air telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ahadtu minhu ka'sam bila idni abi pasakaitu bihi ummi Atsha. Terus saya ngambil dari telaga itu satu gelas tanpa seizin saya. Lalu saya kasih minum kepada ibu saya yang sedang kehausan. Summa sami'tu sautan yaqulu aibasallahu ta'ala yadaki haitsu saikit asyata bahidata min harin nabi min nawin nabi alaihi salatu wasalam. Sumasam itu terus saya mendengar sautan suara yaqulu yang ucap aibasallahu ta'ala yadaki, semoga menggemuskan, melumpuhkan tangan kamu. Haitsu saikit asyata bahidata, karena telah memberi minum kepada wanita yang bahil. Min hadin Nabi alaihi wasallam, dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantabahtu, terus saya bangun, faidan yadi qad yabisa. Tiba-tiba melihat tangan saya jadi gosong, kemper, lumpuh, tidak bisa digerakkan. Summa qalat Aisyah radhiyallahu anha, terus Aisyah berkata, falamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulaha wa do'a hasahu ala yadiha. Setelahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapannya perempuan tadi, terus Nabi menaruh tongkatnya kepada tangan perempuan tadi yang kemper, yang sakit, yang gosong, yang lumpuh. Lalu berkata Kanjeng Nabi, faqala, lalu berkata Nabi, ilahi bihaqqi ru'ya alati haqqat aslih yadaha wasaluhat yaduha wasarat kama kanat. Terus Kanjeng Nabi, ilahi wahai Tuhanku, aslih yadaha, sembuhkan tangan perempuan ini, pasaluhat, maka sembuhlah, ya pasaluhat yaduha, maka sembuh tangan perempuan itu, pasorot kama-kama, jadi lagi seperti semula. Nah, cerita ini ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sambil membawa tangannya yang lumpuh, yang gosong. Kata Rasulullah, ditanya, kata perempuan itu berkata kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, ud'ullah hatta yuslih yadi. Wahai Nabi Allah, coba berdoa kepada Allah sehingga tanganku jadi sembuh. Mohon didoakan supaya tangannya sembuh. Lalu kata Nabi berkata,
apa yang menyebabkan tanganmu jadi lumpuh, jadi gosong? Kata perempuan, saya melihat dalam mimpi bahwa kiamat benar-benar telah terjadi, jahanam telah dinyalakan, surga telah dibentangkan, dan saya melihat ibu saya di neraka jahanam sambil memegang sekerat gaji dan secuil kain. Padahal saya tahu ibu saya itu ahli ibadah, ahli taat kepada Allah. Dan ayah saya sebagai suami ridho kepada ibu saya. Lalu saya bertanya kepada ibu, kenapa ibu saya lihat berada di tempat jurang neraka jahanam? Kata ibu berkata, wahai putriku, ibu ini waktu di alam dunianya itu bahil, pelit. Ini tempat orang-orang yang bahil, kata ibunya. Lalu kata perempuan itu berkata lagi, apa itu yang berada di tangan ibu, sekerat gaji dan secuil kain? Kata ibunya, ini 2 barang alat yang pernah ibu sodakohkan waktu seumur hidup ibu. Ibu tidak pernah menyodakohkan selain barang ini selama hidup ibu. Ini juga lumayan, nak, bisa mengepruk-ngepruk, menghalangi, membentengi sengatan api neraka. Lalu setelah saya bertanya kepada ibu saya, di mana Abi? Kata perempuan itu. Di mana ayah? Kata ibunya, ayahmu orang yang dermawan waktu di dunia, dia berada di tempat orang-orang bersama orang-orang yang berdermawan. Terus saya berangkat ke surga, tiba-tiba setelah sampai ke surga, saya lihat ayah saya sedang berdiri di depan telaganya Nabi Muhammad SAW, lagi mengasih minum kepada orang-orang. Ya Rasulullah, kata perempuan itu. Lalu saya bilang kepada ayah, ibu itu bukti istri ayah. Dan saya tahu ibu itu ahli taat. Dan saya tahu ayah ridho pada ibu. Kenapa ibu ada di dalam jurang neraka jahanam sedang kehausan? Sedangkan ayah di sini mengasih air minum kepada orang-orang. Coba kasihlah sedikit minum pada ibu yang sedang kehausan. Lalu kata ayahnya, wahai putriku, Allah telah mengharamkan telaga Nabi Muhammad SAW ini kepada orang yang bahil, yang suka berbuat dan yang suka berbuat dosa. Lalu karena saya merasa khawatir pada ibu saya memaksakan diri mengambil 1 gelas tanpa seizin ayah saya dari telaga Kanjeng Nabi, lalu saya kasihkan minum ke ibu yang sedang kehausan di neraka jahanam. Tiba-tiba saya mendengar suatu suara, mendengar suatu suara yang berkata, semoga Allah menggosongkan, melumpuhkan tangan kamu karena telah memberi minum kepada wanita yang bahil, yang pelit. Karena telah memberi minum kepada wanita yang bahil. Terus saya bangun, setelah saya bangun, saya lihat tangan saya benar-benar lumpuh, benar-benar gosong. Itu ceritanya. Setelah Aisyah berkata, setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendengar cerita perkataan dari perempuan itu, lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menaruh tongkatnya ke tangan wanita yang sakit itu. Lalu kata Nabi, ilahi bihaqi ru'ya allati hakat asrih yadaha. Kata Nabi, wahai Tuhanku, dengan kebenaran mimpi perempuan ini yang telah diceritakan, asrih yada, sembuhkan tangan perempuan ini. Setelah Kanjeng Nabi berdoa begitu, lalu tangan perempuan itu sembuh kembali semula sedia kala. Nah, ini cerita hikmahnya barangkali
kepada kita, yaitu di dunia ini jangan sampai kita termasuk orang bakhil, termasuk orang pelit. Lalu kata Nabi berkata, la yadkhulu jannah walau kana zahidan. Al-bakhil la yadkhulu jannah walau kana zahidan, kata Nabi. Jalma pelit tidak akan masuk surga walaupun dia zuhud, ahli ibadah. Nah, hikmahnya cerita ini, semoga kita jangan jadi orang pelit, tapi harus jadi orang yang dermawan kalau kita ingin selamat di dunia sampai akhirat. Ya. Nah, itu saja barangkali hikmahnya cerita ini. Mudah-mudahan terketuk hati ibu bapak yang mendengar video ini, tadinya pelit menjadi dermawan. Gitu ya. Biasanya di keluarga itu kalau istrinya pelit, lakinya dermawan. Ada juga yang lakinya dermawan, istrinya pelit. Nah, mudah-mudahan dengan mendengar cerita hikayah ini, yang tadinya pelit baik istri maupun lakinya maupun suaminya, mudah-mudahan jadi dermawan, jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja hikayah cerita yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih sama, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.